sudah datang dan meluangkan waktu ke sini. Dan terima kasih juga Bu Anita sebagai guru pamong saya di sini. Nah, sekarang di sini kita akan berdiskusi dulu ya Bu ya. Berdiskusi tentang persiapan kegiatan mengajar sebelum tahapan yang PPL yang harus saya lalui bagaimana. Gitu. Nah, bagaimana ya Bu ya? Baik, dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Terima kasih Bu Tia sudah mengajak kami untuk berdiskusi ya terkait persiapan mengajar Bu Tia ya. Namun sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu ke Bu Tia, bagaimana perasaan Bu Tia ketika praktik asistensi bersama Bu Anita kemarin? Apa ada hal yang menarik ya ditemukan ketika itu? Kemudian ada kendalanya apa? Dan boleh ceritakan ya kiranya bisa disampaikan cara mengatasi kendalanya seperti apa, silakan. Iya, terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah saya senang sekali mengajar di sini ya, karena di sini kan guru pamongnya itu Bu Anita. Nah, Bu Anita ini sangat aktif gitu ya mengajarnya ya, sehingga ada kendalanya itu ya cepat tanggap gitu kan. Kemarin itu ada kendala karena pas saat mengajar mati listrik Bu, gitu. Iya, mati listrik. Nah, setelah mati listrik, nah tetapi Bu Anitanya dengan santai gitu, tidak Panik ya? tidak panik gitu ya. Tapi ya dengan solusinya ya sudah, PowerPoint-nya itu dibagikan saja ke muridnya gitu. Sudah merencanakan gitu ya sama Bu Anita kalau praktek mengajar terbimbingnya dilakukan lusa gitu, pukul 10 sampai pukul 11.30 di kelas 10.2 gitu. Dan saya juga sudah mempersiapkan gitu rencana pembelajarannya, bagaimana medianya, bahan ajarnya, strategi pembelajaran aktifnya bagaimana. Sudah ya sebelumnya ya? Sudah ada format pembelajaran Ya, mendalam ada. sudah diberikan? Iya, sudah. Oke, baik. Jadi sudah sesuai dengan format pembelajaran yang Assalamualaikum mendalam ya? warahmatullahi Sudah, ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita nih ya, tujuan pembelajaran kita ini menganalisis cara pandang pendiri negara tentang dasar negara ya. Ya. Nah, ini bagaimana ketika selama tadi praktik ada hal-hal baru apa nih yang didapat ya? Iya. Gitu. Ya, Coba hal diceritain. barunya itu ya kan saya menggunakan aplikasi yang sebelumnya itu Bu Anita belum pernah menggunakan aplikasi tersebut ya, Jet Quiz gitu kan, karena Jet Quiz itu emang lebih menarik gitu buat murid-murid karena kan emang bisa mengganti pakaian, rambut, wajahnya gitu. Jadi permainan tersebut ya lebih menarik dan menggembirakan bagi murid-murid. Itu tidak ada kendala dalam mengisi kuisnya? Ya sebenarnya ada ya, tapi sudah tertangani karena tadinya sih memang tidak bisa masuk ke aplikasi tersebut murid itu. Mungkin tapi karena baru iya ya. karena baru itu, tetapi ya akhirnya ya bisa juga mungkin kan dijalankan sama di aplikasinya tersebut. Terus kan dikasih tahu juga sama temannya, dibantuin. Oke, aja dibantu sama Dibantu teman sama ya temannya. yang sudah bisa ya mengisinya. Iya. Nah, ini ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dari praktek tadi, Bu?
Ya ada ya. Ya kalau misalkan ya kan Jeep Quiz udah, mungkin nanti ada lagi gitu aplikasi yang lain supaya lebih menarik lagi dan si anak itu lebih fokus gitu. Oke. Karena tadi juga kan ada yang tidak fokus karena ya ada yang tidak memiliki handphone juga. Oke. Nah, berarti tadi kalau dilihat saat mengisi kuis tadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri dikaitkan dengan tujuan pembelajarannya nih, apakah sudah tercapai atau belum? Ya sudah tercapai. Ya, tujuannya kan menganalisis Menganalisis cara pandang pendiri negara pendiri ya tentang dasar negara. Dari mana Ibu tahu tujuan pembelajarannya tercapai itu? Hasilnya bagaimana Ya, tadi? dari hasilnya itu ya murid nilainya ya alhamdulillah gitu bagus. Tuntas semua. Tuntas. Dilihat dari aplikasinya Iya, cepat ya, bisa iya. terlihat Hasilnya cepat ya. langsung. Iya, langsung, Iya, langsung, hasilnya langsung. Baik ya, Bu Tia, Bu Anita, saatnya kita untuk refleksi bersama ya. Setelah kita tadi ya melihat, mengobservasi Bu Tia, bagaimana praktik mengajarnya ya. Nah, saya akan tanya nih ke Bu Tia, bagaimana perasaannya tadi setelah praktek mengajar? Ya alhamdulillah ya senang gitu ya, campur aduk gitu. Ya takut tidak sesuai dengan harapan, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oh, alhamdulillah, saya sangat senang sekali mendengarnya. Ya, baik ya, tadi melihat Bu Tia di kelas gitu kan, saya juga kan ikut mengobservasi bersama Bu Siti, mencatat juga ada hal-hal apa. Ternyata ada hal menarik tuh waktu Bu Tia mengajar, yaitu tadi saya baru tahu ada aplikasi namanya Jeep Quiz gitu ya. Itu ternyata lebih menarik ternyata buat anak-anak jadi lebih antusias, lebih happy gitu. Kemudian kendalanya atau nggak mungkin koreksinya dari saya, mungkin manajemen waktunya kali ya Bu Tia ya. Jadi nanti tolong dikuatkan lagi untuk disiplin waktu kepada anak-anak gitu. Jadi nanti dikasih tahu nih ada kesepakatan belajar dulu di awal. Jadi nih anak-anak, pengerjaan soal dalam kuis ini kalian harus berapa menit nih sepakatnya gitu, 5 menit atau 10 menit. Jadi biar waktunya tidak terlalu lama gitu, lama di kuis gitu. Jadi anaknya juga bisa memprediksi waktu pengerjaannya. Mungkin dari saya itu sih Bu Siti. Itu ya yang gampang ya. Baik, kalau dari saya sendiri berdasarkan apa yang sudah saya amati langsung dan saya mengisi ya lembar instrumen observasi ya, itu untuk modul ajarnya sudah lengkap, sudah memenuhi karakteristik dari pembelajaran mendalam ya, sudah lengkap Ibu ya. Hanya saja tambahannya untuk pengelompokan peserta didik ya menggunakan strategi yang berdiferensiasi ya. Pengelompokannya dianalisis dulu ya peserta didiknya, apakah yang masuk kategori auditori, apakah visual atau kinestetik, gaya belajarnya seperti itu dianalisis, sehingga pengelompokannya berdasarkan itu ya perbedaan dari setiap murid ya. Nah, ini pahami karakteristik murid yang beragam tadi untuk pengelompokan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk penggunaan assessment itu saya sangat terapresiasi nih, apresiasi ya buat Bu Tia ya mengenalkan aplikasi baru ya, Jeep Quiz ya, yang sebelumnya mungkin kita terbiasanya kalau di kampus ya menggunakan Wayground ya, atau Kahoot ataupun ya Google Form. Tapi ini ada Jeep Quiz, nambah ya, aplikasi baru ya, bisa dicoba. Nah itu, tapi untuk komposisi soal HOTS-nya ya itu disesuaikan dengan TARL ya, Teaching at Right Level yaitu. Nah itu diusahakan 80% untuk yang soal HOTS dan 20% untuk yang soal yang LOTS ya. Nah itu kemudian ini memasukkan CASEL atau PSE-nya itu dikuatkan lagi ya, dikuatkan lagi dari sepanjang mulai awal, kegiatan awal, inti dan penutup ya. Dan jadi Ibu ini sudah bagus ya, tinggal nanti ke depannya Bu Tia, mudah-mudahan harapan saya, harapan Bu Anita itu menjadi guru profesional yang inspiratif ya, gitu ya. Gimana Bu Tia, setuju? Ya setuju. Mudah-mudahan Bu Tia bukan cuma inspiratif aja ya Bu, tapi
benar-benar menjadi guru yang dirindukan dan dicintai murid-muridnya. Itu Itu tujuannya ya. dicintai dan dirindukan ya. Yang mudah-mudahan harapannya itu ya. Itu saja dari kami ya. Ya terima kasih ya Bu, Ibu juga ya, Sama-sama. terima kasih bimbingannya dan masukannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, sama-sama ya.